Untuk itu saya mengundang Oma Amelia, kami persilakan maju ke depan. Shalom, haleluya. Semuanya penuh sukacita. Amin. Kita kembali dengar daftar daripada Bapak Yahweh. Amin. Saya akan bawa dari Matius. Kita buka dari Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Kalau semuanya sudah dapat, saya akan membacakan. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya peliharalah pohon yang buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Berbahagia orang yang mendengar daftar Elohim dan yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Ya saudara dikasih Tuhan, memang kita dapat mengenal setiap pohon melalui buahnya ya. Kita lihat ini buah nangka, berarti di pohon nangka. Kalau kita melihat ada buah mangga tergantung, kita tahu itu pohon mangga. Namun ada satu pohon yang aneh saudara. Sebab pohonnya itu berbuah yang tidak kita ngerti saudara, dan itu bermusim hanya di penghujung tahun. Kalau saat ini atau orang Kristen berkata pohon Natal ya saudara, sebab buahnya penuh dengan orang-orang gantung diri. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita berjalan ya di Israel, itu banyak sekali. Pertama ada pohon pisang, saudara. Kemudian ada pohon kurma, kemudian ada pohon plum, kemudian ada pohon apel, kemudian ada pohon ara dan sebagainya dan sebagainya. Namun yang saya senang saudara melihat pohon zaitun ya, baik itu di kebun maupun kadang-kadang tumbuh saudara di pinggir jalan, itu semuanya berbuah. Dan kalau kita melihat masalah pohon zaitun, itu banyak sekali Bapak Yahweh memakai menjadi satu perumpamaan ya, menjadi perumpamaan. Nah hari ini saya akan menyampaikan tentang pohon zaitun. Kita buka dari Roma 11 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Saudara simak, saya akan membacakannya. Roma 11 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Yahweh, dan jika roti sulung itu kudus, adonannya juga, dan jika akar itu kudus, cabang-cabangnya juga. Namun jika beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu yang menjadi pohon zaitun liar dicangkokkan di antara mereka, dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu, maka janganlah bermega terhadap cabang-cabang itu. Dan jika kamu bermega, bukanlah kamu yang menopang akar itu, tetapi akar itu menopang kamu. Lalu engkau akan berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicangkokkan. Baiklah, mereka telah dipatahkan oleh ketidakpercayaan, dan kamu telah ditegakkan oleh iman. Janganlah menjadi sombong, tetapi takutlah. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan alamiah,
cabang-cabang, dia pun pasti tidak menyayangkan kamu. Oleh karena itu perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim, kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, sebaliknya kebaikan terhadap engkau jika engkau tetap tinggal di dalam kebaikan, kalau tidak engkau pun akan dipotong. Dan jika mereka tidak tetap tinggal dalam ketidakpercayaan, mereka pun akan dicampurkan, sebab Elohim itu mampu untuk mencampurkan mereka kembali, sebab tidak engkau dipotong dari pohon zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara alamiah, itu dicampurkan ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam. Apalagi bila mereka sendiri yang secara alami itu dicampurkan pada pohon zaitun itu sendiri. Berbahaya mereka yang mendengar daftar dan yang melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi dikatakan di dalam Matius tiap pohon itu dikenal melalui buahnya, ya. Sekarang saya ingin berbicara tentang pokok zaitun, di mana di sini dikatakan ada dua macam pokok zaitun, yang asli dan yang liar, ya. Nah, mungkin saudara ingin mengetahui apa bedanya. Yang satu zaitun asli, yang satu zaitun liar. Sebetulnya nggak ada bedanya, ya saudara yang dikasih Tuhan. Sama-sama pohon zaitun, tetapi yang berbeda, kalau pohon zaitun liar itu memang karena tumbuhnya liar, itu tidak menghasilkan buah yang baik, saudara, ya. Jadi pohonnya itu kecil, jelek, kemudian hasilnya juga tidak baik, saudara. Itu biasanya disebut namanya eksamen, ya, eksamen. Tapi yang berguna kayunya. Kalau buahnya itu tidak terlalu berguna karena kualitas minyaknya jelek. Nah, kemudian kalau kita melihat zaitun liar, itu yang berguna kayunya. Itu Raja Salomo membuat kayu dari zaitun liar itu sebagai joli, ya, sebagai tandu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita kembali kepada pembacaan ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, dan jika roti sulung itu kudus, adonannya juga, dan jika akar itu kudus, cabang-cabangnya juga. Saudara, benar Israel kudus? Amin. Kudus, ya saudara. Sebab dikatakan akarnya kudus, berarti benar Israel itu kudus, ya. Benar Israel itu kudus. Namun kalau kita bertanya kembali setelah kita membaca daftar dari Roma 11, kenapa mereka dipatahkan? Kan mereka ada di atas akar yang kudus. Dikatakan juga kalau roti sulung itu kudus, maka adonannya juga kudus. Roti sulung itu memang berbicara tentang Yeshua, ya saudara yang dikasih Tuhan. Namun kalau kita membuat satu pertanyaan, kenapa mereka itu kudus, ada di atas akar yang kudus, tetapi kenapa mereka dipatahkan? Kalau kita sudah membaca, maka kita akan mengerti mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan. Nah, saudara, ini sangat berbahaya sekali, ya. Kita sering datang ke kehidupan, kita sering dengar kabar, tapi tidak ada satu gerakan untuk kita percaya. Itu berbahaya sekali, ya. Sebab itu akan mudah terpatahkan dari pohon aslinya. Makanya kita harus melekat, saudara yang dikasih Tuhan. Kita perlu melekat. Nah, dikatakan karena mereka tidak percaya, saudara. Kenapa tidak percaya? Karena mereka terlalu pintar, ya saudara, selalu memakai logika, memakai pikiran yang pintar, sehingga mereka selalu berkontradiktif dengan daftar Elohim sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mau membangun iman kita harus tunduk di bawah otoritas Roh Kudus, supaya kita belajar percaya bahwa bukan akal kita mengatur firman, tapi firman yang harus mengatur kehidupan kita. Amin. Amin, ya saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita membaca dari ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian, namun oleh kesalahan mereka, keselamatan datang pada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu, dan jika kesalahan mereka menjadi dekat
dan kegagalan bagi mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa lebihnya kesempurnaan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kalau mereka tidak dipatahkan, kita sebagai orang Goyim mau diletakkan di mana, saudara? Memang perlu ada caranya dipatahkan dulu, saudara, baru kita dapat diokulasikan dengan zaitun asli. Jadi ada tempat untuk kita ada di dalam pohon zaitun yang asli. Ini memang rencana Bapa. Apakah Bapa itu terlalu marah dan benci pada Bani Israel? Dapatkah mengatakan enggak ya saudara yang dikasih Tuhan ya? Tidak, Bapa Yahweh itu sudah mengasihi dan tetap mengasihi. Namun saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat Yahweh kita dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Dia juga rindu untuk menyelamatkan kita semua. Itu bukan karya kita, tapi karena karya Bapa sendiri untuk kita. Amin. Makanya saya senang sekali dengan puji-pujian tadi ya saudara yang dikasih Tuhan ya. Satu hal yang luar biasa di dalam Yesus Hamasiah, kita mendapat satu kesempatan untuk diokulasikan kepada zaitun asli dengan tujuan supaya kita memiliki kualitas minyak yang baik. Kalau kita memiliki kualitas minyak yang baik, apa yang muncul saudara? Satu berita yang luar biasa ya, satu api yang menyala begitu luar biasa. Memang kita perlu memiliki kualitas minyak yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali di dalam Roma 11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27, di situ dikatakan demikian. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenaan bangsa-bangsa lain tiba, dan dengan demikian seluruh Israel juga akan diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis, Dia yang membebaskan akan datang dari Sion, dan Dia akan menyingkir kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjian dengan mereka ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Bapak yang tetap mengingat umat kekasihnya. Amin saudara, termasuk saudara dan saya. Amin. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, tadi kita sudah membaca dari ayat 17 sampai dengan ayat yang 20. Saya ulang kembali. Namun jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu yang menjadi pohon zaitun liar dicampurkan di antara mereka, dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu, maka janganlah bermega terhadap cabang-cabang itu. Dan jika kamu bermega, bukanlah kamu yang menopang akar itu, tetapi akar itu yang menopang kamu. Lalu engkau akan berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicangkokkan. Baiklah, mereka telah dipatahkan oleh ketidakpercayaan, dan kamu telah ditegakkan oleh iman. Janganlah menjadi sombong, tetapi takutlah. Di sini kita diingatkan ya saudara yang dikasih Tuhan, rencana Bapa yang luar biasa. Dengan Dia mematahkan sebagian, jadi tidak semua saudara ya, sebagian dari Bani Israel yang tidak percaya, supaya ada tempat bagi orang Goyim diletakkan, supaya kita menyatu dan menjadi sama dengan mereka dan menghasilkan buah yang sama. Tapi diingatkan untuk kita, jangan sampai karena kita sudah menyatu dengan pokok zaitun yang asli, jangan kita menjadi sombong. Satu kali saya bertemu dengan satu orang namanya Budi Asari, saya tidak tahu saudara yang dikasih Tuhan. Dia selalu menulis di Facebook demikian, saya benci dengan orang Israel, saya benci dengan Bani Yahudi, saya benci dengan orang-orang Israel karena mereka sudah membunuh Yesua, mereka sudah membunuh nabi-nabi, mereka sudah membuat segala sesuatu yang tidak baik, saudara dikasih Tuhan. Jadi saya iseng, saya tulis, saya bilang begini, memangnya kalau kamu benci dengan Israel, apa yang kamu dapat? Dia tambah marah saudara. Dia tambah marah ya, dia bilang apa? Kami tidak pernah bergantung pada bangsa Israel.
kami sudah memiliki satu hukum sendiri, yaitu hukum kasih karunia yang dibawa oleh Yesus. Wah, Yesus, saudara. Kami tidak ada hubungan lagi dengan bangsa Israel. Saya bilang, waduh, orang ini gawat. Gawatnya saudara dikasih Tuhan. Dalam Yesus kami sudah menerima satu pengajaran sendiri, satu doktrin sendiri yang memberikan kami selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau memang hal itu datang daripada Bapa, untuk apa daftar ini diberikan di dalam kitab suci kita? Bahwa kita harus menyatu kepada pohon zaitun yang asli dan harus bergantung kepada akar dan getah. Apa itu akar dan getah, saudara? Coba kita membuka dari kitab Wahyu. Kita membuka dari kitab Wahyu 22. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Aku, Yesua, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai gereja-gerejaku ini. Akulah akar dari keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Akar di sini mengartikan tentang Yesua sendiri. Amin. Kalau tadi pagi saya katakan Yesua itu adalah Torah yang hidup. Artinya saudara, tidak ada satupun keselamatan di luar dari Torah. Amin, saudara. Torah itu berbicara tentang Yesua. Kalau kita melihat pelayanan Yesua selama dia di dunia, apa yang dia katakan? Aku tidak pernah berbicara dari diriku sendiri, tapi apa yang aku sampaikan itu datang dari Bapakku. Nah, Bapak menyampaikan daftar apa, saudara? Torah, ya. Bapak menyampaikan Torah. Nah, kalau Yesus katakan segala apa yang aku sampaikan bukan datang dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Artinya Yesus menyampaikan apa, saudara? Torah. Tapi sekarang banyak orang menolak Torah dengan alasan ada hukum yang lain yang mereka terima dari Yesus, yaitu hukum kasih karunia. Satu kali saya bertanya, kalau Torah itu namanya hukum Torah, itu ada pasal, ada ayatnya, ya. Dikatakan ada 613 hukum di hukum Torah. Nah, sekarang hukum kasih karunia, pasalnya mana, ayatnya mana? Gak ada yang bisa jawab, saudara, kasih Tuhan. Saya bilang kalau dia tidak ada pasal, tidak ada ayat, apakah itu bisa dikatakan hukum? Ya enggak kan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi artinya ketika kita diambil dari zaitun liar, kemudian diokulasikan kepada pohon zaitun asli, dikatakan kita harus menjadi teman sekutu dari Allah. Artinya kita harus bergantung penuh kepada Torah. Torah yang hidup di dalam Yesus Al-Masih, bukan hanya sekedar pribadinya, tapi apa yang diucapkan itu harus menjadi satu pengajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab Yesus tidak pernah mengatakan dia membatalkan Torah. Malah dia katakan satu iota pun tidak akan lenyap, saudara dikasih Tuhan. Torah itu harus menjadi sesuatu yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, untuk kita nikmati, untuk kita hayati, untuk kita ambil maknanya di dalam Torah, untuk memberikan sebuah pertumbuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menghasilkan satu kualitas minyak yang baik. Kalau kita memiliki minyak yang berkualitas baik, saya yakin dan percaya ada satu terang yang menyala di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak berbicara, saudara, orang akan melihat terang itu, dia akan mendekat, dia akan bertanya, kita dapat memberikan satu kesaksian, Yesus dipermuliakan. Amin. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali lagi ya ke pembacaan kita. Kalau kita melihat lagi di dalam Roma 11 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Dan jika mereka tidak tetap tinggal dalam ketidakpercayaan, mereka pun akan dicangkokkan, sebab Elohim itu mampu untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika engkau dipotong dari pohon zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara alami
buahnya itu dicampurkan ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam. Apalagi bila mereka sendiri yang secara alami itu dicampurkan pada pohon zaitun itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat firman ini, kita ini berbeda secara alamiah dengan bangsa Israel. Kita berbeda. Namun dikatakan saudara, walaupun kita berbeda secara alami, Bapak itu mengasihi ya. Sehingga Bapak mengambil kita, kemudian mencampurkan kita supaya kita menyatu dengan akar dan menghasilkan sesuatu yang indah di hadapan Bapa. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, baiklah mereka telah dikatakan oleh ketidakpercayaan dan kamu telah ditegakkan oleh iman. Janganlah menjadi sombong, tetapi takutlah. Jadi jangan kita menjadi sombong kemudian kita merendahkan ya bangsa Israel ya saudara, merendahkan Torah itu ditiadakan, nama Bapa diubahkan, nama juru selamat diubahkan dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus takut dan mau belajar dan mengandalkan Torah di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin bertanya, begitu kita sudah dicampurkan atau diokulasikan saudara, apa yang nampak di dalam kehidupan kita? Yang pertama, ke dalam saudara itu ada suatu sinar sason saudara atau minyak sukacita itu akan mengalir ke dalam kehidupan kita. Nah kemudian yang keluar itu adalah terang. Karena kalau kita melihat pohon zaitun itu yang berguna adalah minyak ya saudara ya, yang berguna adalah buahnya kemudian diolah dan menghasilkan minyak yang baik. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mau ditempelkan pada pokok zaitun yang asli. Nah, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Bogor itu berasal dari dua kata. Bo itu datang, or itu terang. Jadi artinya kalau kita datang, kita harus menjadi terang untuk masyarakat Bogor. Sebab selama saya di Bogor, saya datang tahun 82 ya, saya melihat saudara itu banyak sekali unsur-unsur kegelapan yang menjadi proses teritorial di Bogor. Itu mereka ada gerbang-gerbang atau pintu-pintu gerbang, semuanya ada nama-namanya. Kemudian saudara ada tubuh kujang, kemudian ada keramat-keramat yang dipuja. Nah kemudian itu mereka sangat mengandalkan Nyai Loro Kidul saudara. Nah sering sekali saya melayani itu Bapak Yahweh selalu memberikan saya satu penglihatan tentang wanita-wanita di sana. Itu banyak sekali terganggu dengan rumah tangga mereka ya. Kadang-kadang suami istri itu terganggu dan sebagainya. Itu Nyai Loro Kidul itu banyak berfungsi saudara. Dan akhirnya memang Bogor itu kalau dikatakan imannya mati saudara, imannya mati ya. Makanya saya senang sekali kalau kata Bogor itu artinya datang dan jadilah terang. Nah saudara dikasih Tuhan, berbicara iman yang mati ini sangat mengerikan sekali ya saudara. Makanya sebelum iman kita mati, kita bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita melekat kepada pohon zaitun yang asli, ataukah kita masih berdiri pada cabang yang di luar dari pohon yang asli saudara? Kita sudah diambil, kita sudah dilekatkan, tapi kita tidak mau bersekutu dengan akar dan getah. Kita punya konsep sendiri, kita punya doktrin sendiri, kita punya prinsip sendiri. Apa yang diajar Torah itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita, selalu bertentangan dengan Torah. Hati-hati, jangan sampai kita mengalami kematian atau iman yang mati. Makanya tadi saya katakan, yang dari luar itu minyak masuk, kemudian yang keluar itu api yang nyala, supaya kita tetap hidup dan menjadi terang bagi ujung lingkungan kita.
Makanya saudara, sebelum kita memiliki iman yang mati ya, kita perlu beradaptasi, perlu berhubungan dengan akar dan getah. Tadi akar saya katakan Yesua, tanpa korban Yesua kita tidak memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Namun kita melihatnya Bapa itu terlalu mengasihi kita. Dia mau sendiri datang ke dalam dunia. Dia mau menjadi manusia, saudara yang dikasih Tuhan. Dia mau mati bagi kita. Dia memberikan darahnya untuk memberikan penyucian terhadap kehidupan kita, supaya kita memiliki satu jalan untuk berdamai terus dengan Bapa, erat terus dengan Bapa, untuk kita dapat terus menyala dan melayani Dia. Nah sekarang getah saudara, kita harus bersekutu dengan getah. Apa itu getah? Kalau pohon itu dipatahkan, itu mengalir getah saudara. Berbicara tentang pohon, apa yang dikatakan Injil Matius? Kalau kamu melakukan kayu yang mati, terlebih lagi dengan kayu yang hidup. Kayu yang hidup itu adalah Yesua sendiri. Jadi pohon zaitun itu berbicara tentang Yesua. Nah kalau pohon itu dipatahkan mengeluarkan getah. Ketika Yesua dipatahkan di atas salib Golgota, apa yang keluar saudara? Darah ya. Darah itu yang memberikan satu kesatuan kita dengan Bapa. Makanya kita tidak boleh menjauh dari darah Yesua. Nah, kalau tadi dikatakan roh kesombongan, kita jangan sombong ya. Malah kita harus bersyukur. Kita harus merendahkan diri karena kasih karunia dari Bapa. Kita sudah dicangkokkan pada pohon zaitun asli untuk kita memiliki kualitas yang sama, untuk kita menghasilkan buah yang sama, untuk kita menghasilkan sesuatu yang sama di hadapan Bapa, sehingga semuanya berpujian dan kemuliaan bagi Bapa. Berbicara kesombongan ya saudara yang dikasih Tuhan, memang kesombongan itu adalah suatu roh ya. Kalau kita membaca di dalam kitab suci itu dikatakan suatu roh. Kadang-kadang kita mengatakan begini, saya mau belajar untuk tidak sombong, saya mau belajar tidak sombong, tapi muncul lagi kesombongan, karena ada suatu roh yang mengintimidasi kita untuk kita terus melakukan hal demikian ya. Makanya penting sekali kita peka untuk mengerti roh tersebut, supaya kita tidak lagi diintimidasi dengan roh kesombongan. Sebab itu perintah daripada Bapa hari ini, setelah kamu dicangkokkan, setelah kamu disatukan, sudah kamu mendapat suatu identitas sebagai Israel rohani, janganlah kamu menjadi sombong. Kalau kita berbicara kesombongan ya saudara yang dikasih Tuhan, itu di dalam bahasa Ibrani ada dua macam. Yang pertama dikatakan yirat ya. Yirat itu artinya takut akan Yahweh. Saya akan memberikan satu contoh. Takut akan Yahweh. Misalnya sekarang sudah hari Jumat malam ya, besok kita akan ibadah sabat. Kemudian di dalam roh kita ada satu sinyal mengatakan siap-siap besok mau sabar. Kalau ada pekerjaan yang belum diselesaikan, supaya kamu tidak bolos besok, kamu bisa ikut ibadah, supaya kamu penuh dengan sukacita. Nah saudara katakan begini, kerjaan banyak, hari Sabtu kan banyak, tidak hari ini, nanti Sabtu depan juga bisa. Kalau Sabtu depan tidak bisa, Sabtu depan lagi juga bisa. Saudara dikasih Tuhan, kita ingin supaya diberikan satu sinyal ya dari Tuhan Kodes. Siap-siap besok ibadah, tapi ada satu pertentangan dari hati kita. Karena pekerjaan banyak, nggak usah hari ini, Sabtu depan bisa. Hati-hati saudara. Kalau kita terus bertentangan dengan sinyal yang diberikan oleh Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, itu sinyal akan mati dan kita tidak akan mendapat suatu tuntunan dari sinyal itu. Saya akan memberikan satu contoh. Ada satu anak dari seorang janda, dia selesai sekolah, nah kemudian dia mendapat pekerjaan di Jakarta.
Jadi dia ada di Indonesia Timur. Dia bekerja di Jakarta, dia kumpul uang. Satu kali dia kepingin ketemu ibunya yang janda, saudara ya. Kemudian dia beli oleh-oleh untuk ibunya. Nah kemudian sampai di Ambon, orang Ambon saudara, sampai di Ambon dia katakan, Mama, beta sudah bawa oleh-oleh untuk Mama. Selama ini Mama sudah capek untuk beta. Jadi sekarang beta kasih oleh-oleh for Mama. Nah dia buka oleh-olehnya, rupanya HP keren saudara. Wah, HP kerennya mamanya senang banget. Aduh, kali susah-susah beli ini. Berapa harga? Pasti mahal. Kata anaknya, oh tidak apa-apa Mama. Mama sudah capek-capek untuk beta. Kemudian mamanya bilang, beta sudah beli pulsa, beta sudah isi semuanya. Mama tinggal pakai. Nah kemudian mamanya mulai, ini kasih hidup gimana? Kemudian mamanya diajar, hidupkan ini on, mamanya hidupkan. Kemudian kalau beta mau telepon, opa, mesti tekan mana? Terus anaknya bilang, oh ini nomornya Mama. Nah kemudian sudah ditekan, mamanya mulai, halo, halo, halo. Gak ada suara saudara, gak ada jawaban. Dia bilang, ini bagaimana? Kok tidak ada suara? Kata anaknya, tekan saja Mama. Tekan lagi, halo, halo. Gak ada suara saudara. Mamanya sudah risah ya. Ini HP baru apa rusak? Kok gak ada sinyal dari sana, gak ada suara. Dia mulai agak cemberut. Dia bilang, aduh, ini rusak kan? Kata anaknya, tidak Mama, pakai saja. Mamanya mulai lagi, halo, halo, tidak ada suara. Terus dia bilang, aduh anak, ini bagaimana? Anaknya bilang, oh Mama, sing ada sinyal. Sing itu bukan sengnya saudara, sing itu nggak ada sinyal. Anaknya bilang, sing ada sinyal Mama. Kata Mama, lain kali kalau beli hadiah buat beta, beli sinyal sekali. Untuk apa? Ali bawa HP sing ada sinyal. Sinyal itu nggak bisa dibeli ya saudara yang dikasih hadiah, nggak bisa. Makanya kalau kita sudah dicampurkan saudara, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa yang datang dari akar, yang dikatakan hayim atau hayat atau kehidupan saudara. Nah kehidupan itu selalu memberikan kita sinyal untuk kita tetap erat kepada pokok aslinya, untuk kita tetap melekat saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu dikatakan sinyal, itu harus kita memiliki kepekaan saudara. Karena tanpa kepekaan itu akan mendatangkan satu kerenggangan lagi di dalam kehidupan kita dengan pohon zaitun yang asli. Jadi saudara jangan ikut Mama di Ambon ya. Ini sinyal, sinyal dibeli. Sinyal itu karena ada hubungan yang akrab kita dengan Ruach HaKodes. Berbicara Ruach HaKodes berbicara tentang Sabuon ya. Dimana kita tahu bahwa Sabuon itu penggenapan dari Sabuon yang ada di Sinai saudara. Itu digenapi dengan pencurahan Ruach HaKodes secara luar biasa di atas loteng Yerusalem ya. Dimana kita melihat tadinya orang-orang yang sudah tidak memiliki arti apa-apa, namun karena urapan daripada Ruach HaKodes, bagaimana kondisi dari rasul-rasul pada waktu itu. Waduh, mereka bangun, bangkit menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara ingin menjadi luar biasa? Amin. Amin. Jangan matikan suara sinyal yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu kuasa daripada Ruach HaKodes yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap erat, untuk kita tetap melekat, untuk kita tetap menyatu, untuk kita merasakan bagaimana luar biasa yang itu berbicara di dalam kehidupan kita. Satu kali saya ke Sorong bulan April, saya diundang pelayanan di sana. Nah, waktu hari Sabat itu mereka buat satu keluarga, karena rumahnya besar, itu keluarga rumah kedai. Nah kemudian saya datang saudara untuk pelayanan. Namun begitu saya masuk, yang punya rumah yang namanya Bapak Rumah Kedai itu seperti orang diguyur minyak panas saudara. Itu dari kepala sampai kaki ngelotok saudara. Itu kulitnya sudah
yang berdarah-darah, yang mengeluarkan nanah, itu dari atas sampai bawah sudah. Yang namanya saya manusia, saya mau salaman juga takut saudara. Saya sudah, tapi karena malu hati, saya salam juga ya saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saya lihat dia duduk di mana. Kalau dia duduk di depan, saya duduk di belakang. Kalau dia duduk di belakang, di depan, saya duduk di belakang. Saya nggak boleh dekat-dekat, takut saudara. Nah, firmannya pada waktu itu para sahabat beras panu dari bilangan mengenai salaman saudara, mengenai kusta. Saya pikir aduh kalau firman ini dibawa, kira-kira tersinggung. Tapi karena itu para sahabat saya bawa juga saudara yang dikasih Tuhan ya. Nah, kemudian setelah selesai, saya pikir begini, jangan dia minta doa, saya takut. Sebetulnya sudah begitu ya, sudah bukan manusia lagi kayak ini hewan kuliti saudara. Saudara jangan suruh doa saya lagi, saya takut. Ini kedagingan saudara. Tapi Ruach HaKodes berbicara, doakan. Saya bilang saya mau doa apa? Kata Ruach HaKodes, doakan. Akhirnya begitu dia katakan saya minta doa, saya bilang oke di depan. Kemudian saya doakan saudara. Nah kemudian Ruach HaKodes membukakan sesuatu. Semua orang ini berkata, dia sudah ke dokter mana-mana di Solo, dokter mengatakan gak ada apa-apa saudara. Semuanya baik, ginjalnya, jantungnya, hatinya semua baik. Semua baik saudara. Nah akhirnya Ruach HaKodes berkata gini. Nah, saya dengar sinyalnya, belajarnya kita berkomunikasi dengan sinyal Ruach HaKodes. Ruach HaKodes bilang, coba kamu lihat apa yang ada di belakangnya. Saya lihat di belakangnya ada orang besar, saudara. Besar tinggi hitam di belakangnya, di sebelah kiri. Nah kemudian Ruach HaKodes katakan, orangnya katakan semua ilmu-ilmunya dalam nama Yesus Masia. Setelah itu kamu urapi dia dengan minyak urapan. Nah akhirnya saya bawa, kemudian saya urapi dengan minyak urapan. Kemudian saya setelah selesai saya tanya, Bapak kenal sama orang yang besar, tinggi hitam? Enggak, saya nggak pernah kenal. Saya bilang, wah, ini benar Ruach HaKodes atau bukan yang bicara? Saya ragu-ragu juga ya saudara. Nah kemudian saya bilang, ya saudara, kalau itu saudara Bapak nggak tahu ya nggak apa-apa. Rupanya ada ibu yang duduk di depan pintu, dia berkata gini, tadi waktu didoakan ada makhluk, jadi bukan manusia ya, makhluk saudara, roh jahat itu masuk, kemudian berdiri di belakang kirinya. Saya kan lihat, oke, tadi kita juga sudah bahas dengan Bapak Pedai. Nah kemudian setelah selesai kami bilang, besok paginya Bapak itu bicarakan, besoknya hari Minggu saudara, kita merayakan Yom Rishon. Nah kemudian Bapak itu berkata begini, tadi malam saya mendapat mimpi, ada orang besar hitam dan saya tahu itu keponakan saya. Dia masuk melalui tembok. Jadi ada tembok sepertinya ada lubang, orang itu masuk. Tapi begitu sampai di pinggang, tembok itu tertutup. Jadi orang itu kejepit. Saya bilang, oh, Bapak sudah tahu. Sekarang lepaskan pengampunan. Bapak lepaskan. Jangan ada dendam, jangan ada apapun. Minta pengampunan. Saya bilang, ya Ibu. Nah hari Rabu saya ke Raja Ampat, kemudian saya pulang ke Bogor, kemudian seminggu kemudian saya dapat telepon dari Bapak Pedai. Dia katakan, Oma saya kepingin ke Bogor, mau jalan-jalan. Saya bilang, Bapak mau ke Bogor? Kuat Ibu, seluruh tubuh saya sudah bersih seperti bayi. Saudara dikasih Tuhan, sesuatu yang melampaui akal manusia. Namun kita melihat Yahweh kita luar biasa. Amin. Asal kita mau membuka telinga kita untuk mendengar sinyal ya. Jadi jangan sembrono saudara yang dikasih Tuhan. Kalau nggak dikasih sinyal, jangan sembrono. Kita tidak akan melihat mujizat. Bagaimana kita bisa mendapat sinyal? Menyatu. Kalau kita sudah dikatakan, kita sudah dicampurkan melekat erat saudara. Bergantung kepada akal. Porah
kasih ya. Amin. Pendamaian dengan Bapa. Ada darah yang memberikan kita jalan masuk terus menerus untuk kita ehat dengan Bapa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita perlu takut akan Yahweh. Yir'at Yahweh artinya takut untuk kita terus maka kita terus bergantung, kita terus berhubungan, kita terus memiliki hubungan yang akrab dengan Bapa. Nah, ada lagi takut yang lain. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan ahad ya saudara. Ahad itu takutnya begini. Jadi dia memiliki satu kesalahan, dia tidak mau berdamai dengan Bapa, tapi dia menjauh dari Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan ya, ini ahad. Saudara, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin saudara sudah melakukan hal-hal yang saudara rasakan. Aduh, Bapak berduka cita dengan kelakuan saya. Saudara ada di gereja, tapi hati saudara jauh daripada Bapak. Hari ini saudara kita diingatkan, kita sudah dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli. Kita sudah menyatu dengan akar. Ada getah itu darah yang memberikan terus menerus pendamaian. Jangan kita berlari jauh dari Bapa. Amin saudara. Amin. Jangan kita berlari jauh dari Bapa. Bapa itu tidak pernah membenci kita, dia mengasihi kita saudara. Tapi kadang-kadang cara berpikir kita yang salah. Karena kita telah melakukan dosa, kemudian kita anggap wah Bapa sudah sakit hati dengan saya. Daripada saya terus amat, saya berlari jauh. Pahat ya, menjauh dari Bapa. Ada darah yang memberikan jaminan. Getah yang dikatakan untuk kita terus bersekutu. Bersekutulah dengan darah Yesus. Kita tetap ada di dalam pendamaian dengan Bapa. Amin. Saudara rindu untuk memiliki kualitas minyak yang baik. Amin. Jaga hubungan kita dengan Bapa ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, berbicara Yir'at itu juga salah satu dari fungsi Ruach HaKodes. Jadi Ruach HaKodes memberdayakan kita. 7 fungsi daripada Ruach HaKodes. Salah satu adalah Yir'at Yahweh. Kalau kita berbicara tentang pohon zaitun, jarang saudara melekat erat. Kita melihat apa yang ada di depan kita. Menorah ya saudara. Menorah itu adalah lambang pohon zaitun. Hubungan akrab kita dengan Bapa ya. Berbicara kalau kita melihat bagaimana cara pembuatan daripada menorah. Coba kita buka dari Keluaran 25 saudara. Keluaran 25. Dikatakan begini, dan haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan, alat tumpuannya dan tangkainya, kelopak-kelopaknya, kuntung-kuntungnya dan bunga-bunganya harus seiras dengannya. Dan haruslah 6 tangkai tersusun dari rusuk-rusuknya, 3 tangkai kaki pelita dari rusuk-rusuknya yang satu, dan 3 tangkai kaki pelita dari rusuk yang kedua. Kaki dia enggak diciptakan tapi ditempa, dibuat dengan tangan. Saudara, kita manusia Adam yang pertama dibuat, diciptakan atau dibuat saudara? Dibuat ya, dengan tangan bapak mengambil Adam kemudian dibentuk menjadi manusia yang pertama. Menorah itu dibuat dengan ditempa saudara, dibuat ya. Itu berbicara tentang kemanusiaan saudara yang dikasih Tuhan ya. Nah kemudian dikatakan 3 carang di sebelah kiri, 3 carang di sebelah kanan. Itu muncul dari rusuk saudara, dari rusuk tiang yang utama. Itu bukan melekat saudara, tapi muncul dari rusuk dibuat saudara. Artinya menyatu kepada pokok zaitun yang asli yang melekat kepada tiang tengahnya saudara. Ini juga berbicara tentang bagaimana kita seharusnya sebagai carang-carang yang sudah dikatakan untuk kita melekat kepada pohon zaitun yang asli. Kalau cuma dicangkok saudara, kalau cuma dicangkok, kalau cangkokan itu sudah keluar akar, itu kalau nggak dipotong saudara dikasih Tuhan, pohon yang dicangkok ini akan mati ya. Sebabnya sudah mempunyai akar sendiri. Kalau akar itu sudah panjang dibiarkan, pohon itu akan mati. Makanya
bukan dicangkokkan, tapi kita diopulasikan ya, ditusuk saudara dikasih Tuhan untuk kita menyatu, untuk kita tidak keluar akar sendiri, tapi kita menyatu dengan akar yang asli, untuk kita menerima hayat, untuk kita menerima haji, untuk kita menerima satu kehidupan yang berarti. Kenapa Kristen-Kristen sekarang memiliki doktrin sendiri, memiliki pengajaran sendiri, memiliki segala sesuatu sendiri? Karena mereka cuma mau dicangkok, setelah mereka keluar akar, mereka dipotong, mereka ditanam, kemudian mereka membentuk satu doktrin sendiri, pengajaran sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Namun saya bersyukur ya dengan keberadaan Bapak Lukas di tempat ini ya, untuk mengajarkan sesuatu kebenaran bagi kita semuanya. Amin saudara. Saya dengan keluarga saya, dengan jemaat di Bogor saudara, sangat gemar sekali, sangat antusias sekali kalau saya dapat kaset atau video dari Ibu Riana, itu langsung kami putar di tengah-tengah jemaat untuk menjadi berkat semuanya. Saudara sangat diberkati dengan adanya kekasih daripada Bapak Yahweh yang diberikan kepercayaan untuk memberikan saudara pengajaran yang luar biasa ya. Makanya jadilah kita seperti pokok-pokok zaitun yang asli. Nah kemudian kalau kita melihat begitu ditusuk atau keluar dari rusuk-rusuk saudara, itu ada kuntum, ada kelopak, ada kuntum, ada bunga, kemudian di atasnya ada api yang menyala ya saudara dikasih Tuhan. Kalau kita bukan dicangkokkan, tapi kita mau ditusukkan saudara, hayat dari akar itu akan memberikan satu kehidupan. Akar itu memberikan hayat saudara, akar itu memberikan satu kehidupan, memberikan hayim saudara. Kenapa banyak orang Kristen hidup tapi mereka mati? Karena mereka tidak bergantung pada akar sesungguhnya. Saudara rindu untuk memiliki hidup yang luar biasa. Amin. Bergantung kepada akar yang sesungguhnya. Akar itu yang akan memberikan hayim saudara. Suatu kali saya mengalami satu peristiwa saudara. Ketika saya mulai mengenal Bapak Yahweh, rupanya ada satu penyulusupan, ada seorang dukun dari Pentaklan. Dia mengatakan dia juga seorang pendeta. Dia datang pertama memang dia memberikan pengajaran, mungkin dia comot sana comot sini, saya lihat bagus ya. Tapi lama-lama saya lihat kok berbeda. Satu kali dia katakan begini, kita harus banyak sekali gereja-gereja melakukan itu. Properti. Ayo kita bikin properti. Kita akan melihat kuasa dari Bapak Yahweh. Dan dia bilang, beli kain putih 2 liter. Nanti saya akan bikin bintang daun. Kemudian saya akan lingkar. Kemudian ada lilin 7 taruh di tengahnya. Kita mau berdoa malam. Nah, saya katakan, gak pernah ada di dalam kitab suci bikin bintang daun, kemudian dilingkari, kemudian pakai ini. Kalau mau doa aja sih. Oh, gak bisa. Ini pernyataan dari Ruang Kudus. Jadi saya melawan setan. No, kalau hal ini saya gak mau. Saya bilang, ini sudah penyesatan. Nah, waktu itu memang saya belum terlalu mengenal anak roh. Dia marah sekali. Kemudian dia lempar rumah saya dengan batu. Dan begitu dia melempar rumah saya dengan batu, besoknya saya punya kepala miring, saudara. Kepala saya miring, saudara. Seperti ada orang yang nyangkut di rambut saya. Jadi kepala saya tuh nggak bisa apa, saudara. Nah itu 2 tahun saya duduk di sudut, saudara. Itu ketakutan. Nggak bisa baca firman, nggak bisa doa, nggak bisa konsentrasi. Nah dia bilang itu waktu kendala yang melayani. Nah rupanya kondisi saya makin memburuk ya. Kemudian dibawa ke dokter anak-anak. Dokter hanya bilang mah, karena saya pikir gak saudara. Rupanya dalam kondisi demikian sudah tidak mampu lagi. Satu kali setelah saya berdiri, saudara dikasih Tuhan apa yang saya lihat.
Saya melihat ada sesuatu seperti bukan kereta ya, seperti lift, tapi bukan lift, itu menyala saudara. Saudara tahu, waktu itu saya hampir diambil sama Bapak Yahweh, saudara kasih Tuhan. Jadi saya diperlihatkan kalau orang mau diambil Bapak Yahweh itu kereta itu saudara itu akan datang, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi rupanya ada satu jemaat mengatakan, Bapak Yahweh, saya minta dalam nama Yesus Hamasiah ampuni Ibu Amelia, Bapak Jamah jauhkan roh kematian saya bawa dalam Yesus Hamasiah. Kereta itu hilang, saya sehat saudara. Nah kemudian jemaat ini mengatakan, Ibu sudah sehat, hari minggu depan Ibu mesti berani bawa firman Tuhan. Saya bilang, aduh saya masih lemah. Ibu gak boleh bilang lemah, Ibu harus bilang kuat. Ibu bawa firman. Saya bilang yes, hari minggu saya bawa firman. Jadi waktu puji-pujian PL kasih kode saya. Saya gak ngerti kan, cuma ngangguk-ngangguk gitu. Saya bilang ini PL kenapa kok ngangguk-ngangguk. Terus saya gini, saya gak ngerti. Nah setelah selesai, dia katakan tiba saatnya untuk firman disampaikan. Saya undang Ibu Amelia maju ke muka. Nah saya masuk, saudara, saya maju, saya buka, saya bilang, jemaat hari ini saya akan menyampaikan firman. Saya gini, belakang sekali, di sebelah kiri paling belakang, dukun itu datang saudara. Dia duduk, matanya melotot. Saya di depan ini melihat dia melotot, saudara melotot ini. Saya sudah mau jatuh, saudara. Sudah mau jatuh. Saya ini melihat ke kiri, melihat ke kanan. Siapa yang bisa gantiin saya? Saya nggak mau khotbah, soalnya baru sehat, saudara. Saya bilang, siapa yang bisa gantiin saya? Di situ ya Bapak Yahweh bicara. Saya dengar sekali di telinga saya. Bapak Yahweh mengatakan begini, Amelia, kamu bukan menyembah Allah, kamu menyembah Bapak Yahweh. Kamu harus katakan namaku. Waktu itu memang saya baru mengenal saudara nama Bapak Yahweh, dan saya tidak menyebut nama Yahweh, saya menyebut Elohim. Ucapkan namaku. Wah saya berani saudara. Saya sebut nama Bapak Yahweh. Setiap ayat saya baca, saya sebut nama Yahweh. Saya tunjukkan ke dukun itu. Begitu saya sampaikan, saya asing, saya angkat lagi, bukunya tidak ada saudara. Ngabur. Sampai hari ini tidak datang, saya sehat saudara, kasih. Amin. Amin. Dengan kekuasaan Bapa itu tidak senang. Makanya jangan ada keronggangan di dalam kita menyatu dengan pohon zaitun yang asli. Amin. Amin. Makin erat, makin erat, makin erat. Kalau nggak ada celah nggak bisa masuk saudara. Amin. Kenapa dukun itu bisa menyantet saya? Karena saya ada keronggangan saudara. Begitu berani menyebut nama Yahweh, Elohim, Elohim, Elohim. Jemaat bilang, Ibu nggak boleh menyebut. Saya takut juga saudara. Takut hilang jemaat ya. Jadi jangan sampai kita rendah. Karena pengambilan zaitun liar dicangkokkan pada zaitun asli itu bukan karya kita. Amin saudara. Amin. Apa saudara bisa mengatakan, Tuhan, gantiin saya dong di pohon zaitun asli? Gak bisa ya. Gak bisa saudara. Tapi tangan daripada Bapak yang mengambil, melekatkan kita, itu karya dari Bapak Yahweh. Makanya kalau kita sudah dilekatkan, jangan kita memiliki kerenggangan sedikit pun. Bagaimana caranya supaya kita jangan berendam saudara? Tiap hari kita harus mengisi bejana kehidupan kita dengan setia membaca daftar Elohim. Ini selalu saya ingatkan pada jemaat di Bogor. Rajin untuk baca, rajin untuk baca. Di situ kita mendapat satu nasihat, satu pengajaran, satu peringatan, satu teguran, satu kekuatan untuk kehidupan kita. Baca, baca, baca. Jemaat di Bogor, saudara, itu kalau mereka baru bertobat, saya perintahkan mereka satu hari baca 15 pasal. Wah, Oma, gimana 15 pasal?
baca. Nanti saya kontrol saudara. Kalau mereka bilang hari ini saya nggak baca, nah ulang lagi baca 15 pasal, 15 pasal, 15 pasal, sehingga mereka benar-benar menjadi dewasa saudara. Tapi di sini juga lebih dewasa ya, amin. Para yang mengajar Pak Lukas ya, saudara yang dikasih Tuhannya. Oleh karena itu hari ini saudara, saya akan melihat saudara tentang Keluaran 25 ayat yang ke-39. Haruslah orang membuatnya dari 1 talenta emas murni beserta semua perkakasnya. Maka perhatikanlah dan buatlah berdasarkan polanya seperti yang telah kau lihat di atas gunung itu. Menorah itu dibikin tidak banyak emas dikumpul saudara, beda dengan bejana pembasuhan ya. Itu dikumpulkan tembaga-tembaga, kaca-kaca wanita-wanita Israel, kemudian dilebur, kemudian dibuat menjadi bejana pembasuhan. Tapi mengenai menorah itu hanya 1 talenta emas saudara. Itu ditempa demikian rupa, tidak pakai tempel-tempel saudara, sampai akhirnya terjadi satu bentuk menorah yang luar biasa. Berbicara 1 talenta, kembali kepada hari raya Samuel, dikatakan ruah Haris yang sama yang memberikan talenta-talenta yang berbeda di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kenapa kita tidak bisa menyatu di dalam karunia saudara? Kadang-kadang ya kita bergerak sendiri karena kita tidak mengandalkan ruah yang sama. Tapi kalau kita mengandalkan ruah Haris yang sama, semua talenta akan menjadi satu. Kalau semua talenta menjadi satu, kita melihat kuasa dasar daripada Bapa menyertai di dalam pelayanan kita. Amin. Melalui jemaat Alpha Omega, banyak orang-orang di luar tertarik untuk datang, untuk mereka melihat kemuliaan Bapa, untuk mereka dimenangkan, untuk mereka menjadi anak-anak yang bersaksi. Kalau banyak yang bersaksi, saya yakin dan percaya tempat ini nggak cukup saudara. Mesti saudara mau menjadi saksi-saksi terbanyak baik. Anda kedua Haris yang sama, satukan talenta yang sama. Saya yakin dan percaya ada kuasa mujizat dan dasar sehingga tempat ini